Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita membahas tentang bab toharoh. Namun sebelumnya, ini profil dari saya. Oke, lanjut. Sekarang tentang pengertian dari toharoh. Mungkin ada yang tahu anak-anak apa itu toharoh. Nah, toharoh atau bersuci dalam bahasa Indonesia itu bersuci. Maksudnya bagaimana? Nah, menurut bahasa yaitu bersih atau suci. Untuk menurut istilah yaitu menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Nah, ini maksudnya membersihkan dari hadas dan najis. Itu apa hadas dan najis? Nah, jadi kita tahu bisa membedakan. Najis adalah apapun yang menempel di tubuh kita atau menempel di baju kita. Sebuah kotoran yang menempel itu harus dibersihkan dengan tata cara sesuai syariat Islam. Dan juga untuk hadas itu adalah kotoran atau apa-apa yang keluar dari badan kita. Nah, jadi harus bisa membedakan kalau najis itu yang menempel dari luar, kalau hadas itu yang keluar dari dalam. Nah, itu secara simpelnya. Baik, kita lanjut biar lebih jelas. Nah, ini menurut surat Al-Mudassir ayat 45 dijelaskan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan kotoran jauhilah. Nah, jadi sudah dijelaskan di sini kalau kita ingin beribadah harus suci, dalam keadaan suci. Jadi pakaiannya harus suci, jauhilah dari tempat yang kotor. Nah, itu. Dari surat An-Nisa juga ayat 43 juga dijelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berjalan sampai kamu bersuci. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi orang yang dalam keadaan mabuk itu yang jelas tidak sadarkan diri, dan syarat dari suci atau sholat itu harus suci dan keadaan sadar. Nah, makanya orang dalam keadaan mabuk itu dalam keadaan kotor karena dia tidak sadarkan diri. Nah, yang jelas dia harus sadar dulu lalu harus bersuci dulu. Nah, itu sebelum melakukan ibadah. Nah, itu ya. Baik, lanjut. Sekarang macam-macam jenis toharoh atau bersuci. Satu ada wudhu, dua mandi, tiga tayamum, dan sekarang wudhu. Kita membahas tentang wudhu. Wudhu menurut bahasa perbuatan menggunakan air pada pembersihan anggota badan. Menurut istilah, perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat, mula-mula wudhu itu diwajibkan setiap kali hendak melakukan sholat, tetapi kemudian kewajiban itu dikaitkan dengan keadaan berhadas. Nah, kalau kita berhadas, wajib berwudhu. Hadas kecil, baik hadas kecil baik maupun hadas besar. Lanjut. Sekarang mandi. Nah, mandi dalam hal ini mandi besar ya. Atau bahasa dalam bahasa al-hus atau al-hus. Mengalirnya air pada sesuatu. Nah, jadi ini maksudnya dalam keadaan kita berhadas besar, kita harus mengalirkan air dari ujung kepala sampai kaki ya, harus semua terguyur. Jadi mengalir, airnya mengalir, tidak berhenti. Nah, itu menurut bahasa. Sekarang istilah mengalirnya air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Nah, ada niatnya ya. Niat berwudu, bermandi besar ya.
Itu kalau kita sudah balik keadaan junub atau mimpi basah, kita wajib melakukan mandi besar. Sekarang tayamum. Nah, tayamum ini terjadi apabila tidak ada air. Tidak ada air di sekitar, di lingkungan, kita kesulitan mencari air, baru kita boleh bertayamum. Atau dalam keadaan kita bepergian yang tidak menemukan air. Nah, itu ya. Jadi, itu bisa dilakukan dengan tayamum. Atau dalam keadaan sakit. Nah, sakit parah yang tidak boleh terkena air, kita harus bertayamum. Yaitu artinya menyampaikan atau membasuh tanah ke wajah dan tangan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Nah, jadi ada syarat dan ketentuan untuk melakukan tayamum. Sekarang hukum untuk toharoh atau bersuci itu dulu. Yaitu sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, hukum toharoh ialah wajib. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang suci atau bersih dari segala hadas dan najis. Nah, itu ya hukumnya wajib. Jadi sebagai kita orang muslim, kita harus selalu suci ya. Kalau ingin beribadah seperti mau sholat, mau mengaji dan sebagainya, kita harus suci. Itu ya. Kita hindari hadas dan najis dulu. Sekarang hikmah kita melaksanakan toharoh. Yang satu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, yang jelas dengan kita bersuci pasti kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Yang dua, mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih, terutama ketika hendak menghadap Tuhannya. Kebersihan lahiriah sangat besar pengaruhnya. Nah, ini ya. Jadi seperti kita mau bersekolah atau mau bertamu kepada orang lain, pasti kita harus mandi dulu, berpakaian bagus. Justru kalau kita beribadah ingin menghadap kepada Allah, pasti kita harus sangat suci. Nah, kita harus suci. Jadi tidak mungkin dalam keadaan kotor, baru dari mana langsung bertemu dengan orang lain. Pasti kita kalau dalam keadaan bau, kita juga nggak pede ya. Jadi itu. Yang ketiga, lebih bisa memahami makna bahwa bersuci adalah sebagian dari iman. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Nah, itu adalah hikmah dari toharoh itu sendiri. Dan ini yang terakhir, sarana untuk toharoh. Sarana atau alat untuk toharoh terdiri dari air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah atau batu, pasir atau tanah berair dapat digunakan untuk bertayamum. Nah, ini ya. Sebagai ganti air dalam berwudu atau mandi, kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, jadi kalau kita kesulitan mendapatkan air, kita baru memakai tanah atau batu atau pasir itu sendiri ya. Tapi kalau masih kita menemukan air yang suci, nah, kita harus tetap memakai air. Nah, kecuali tadi dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita masih dalam keadaan sulit mencari air, nah baru kita memakai ketiganya itu. Baik, itu sedikit materi tentang toharoh tingkat dasar ya. Nanti kalau selanjutnya akan dijelaskan lagi nanti untuk lanjutan. Oke, dari saya terima kasih. Semoga anak-anak paham dan selebihnya nanti kita melakukan tahapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.